Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Purwanto dari SMP Negeri 3 Meranggen, calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Demak. Di sini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya mewawancarai 3 kepala sekolah. Yang pertama dari SD Negeri Batursari 6, yaitu Ibu Kepala Sekolah Sri Prihatin. Yang kedua, Bapak Heri Sarwanto dari SMP Negeri 3 Bonang. Lalu yang ketiga, Bapak Sohwan dari SMP Negeri 3 Meranggen. Di sini saya mewawancarai kaitannya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini ada 3 yang kami perdalam. Yang pertama adalah paradigmanya. Yang kedua adalah prinsip pengambilan keputusan secara dilema. Yang ketiga adalah langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, kaitannya dengan 4 paradigma ini, ada 1, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, keberanian lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Adapun 3 prinsip dalam pengambilan keputusan secara dilema etika. Yang pertama, 1, berpikir berbasis akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Adapun 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Lalu yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah yang terdiri dari 1, ada uji legal. Lalu yang kedua, uji regulasi. Yang ketiga, ada uji intuisi. Yang keempat, ada uji halaman depan kurang. Yang kelima, ada uji panutan atau idola. Adapun yang kelima, yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi dilema. Yang ke-8, buat keputusan. Sedangkan yang terakhir, yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dari ketiga ini nanti kita akan wawancarai dari Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah. Silahkan menyaksikan wawancaranya sebagai berikut. 1. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih Anda rasakan dari hasil wawancara tersebut dibandingkan hal-hal yang Anda pelajari
seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian yang Anda dapatkan. Di sini, dari jawaban ketiga kepala sekolah tersebut, hal menarik yang muncul waktu wawancara adalah pada waktu wawancara di dalamnya terdapat konsep tentang dilema etika dan bujukan moral. 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan pada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sebenarnya sudah cukup sering mereka lakukan dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran dan dalam lingkungan sekolah. Tapi dalam situasi moral etika, pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari wawancara bila dibandingkan hal-hal yang ada pelajari seperti 4 paradigma dan 3 prinsip dari 9 langkah pengujian adalah keputusan yang diambil ketika itu hanyalah berdasarkan naluri dan intuisi yang mereka miliki. Tentu dirasakan pada saat pengambilan keputusan, belum didasarkan kepada 9 langkah dalam pengambilan pengujian keputusan seperti yang dipelajari pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2 sampai 3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dan salah satu pimpinan tersebut mengapa Anda membedakannya? Hasil wawancara dari ketiga kepala sekolah tersebut yang saya wawancarai adalah ada wawancara yang sama dan ada yang jawaban yang berbeda. Ada yang menonjol, jawaban kepala sekolah dari SMP Negeri 3 Meranggen dan SD Negeri Batusari 6 memunculkan studi kasus yang ada di sekolahnya masing-masing. Sedangkan kalau dari jawaban kepala sekolah dari SMP Negeri 3 Munang tidak memunculkan kasus, tetapi hanya gambaran umum saja. Sebenarnya dari ketiga kepala sekolah tersebut sudah mengambil suatu keputusan dengan terlebih dahulu menganalisis kasus, mengidentifikasi dilema sesuai dengan 4 paradigma pengambilan keputusan. Selanjutnya, landasan pemikiran yang digunakannya dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada dan menggunakan juga 9 langkah pengambilan keputusan, walaupun tidak menerapkan 9 langkah secara umum dan tidak urut dalam sebelum sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan. Dan keputusan yang diambil hanya berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga, apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan para pemimpin dalam pengambilan keputusan mengandung unsur dilema etika adalah dengan sekolah sebagai institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter para warganya. Seorang pemimpin pembelajaran akan menghadapi situasi di mana mengambil suatu keputusan yang banyak mengandung dilema secara etika dan berkonflik antara nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar. Keputusan-keputusan yang diambil akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi.
dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Pengambilan keputusan merupakan keterampilan yang harus diasah agar semakin baik. Semakin sering kita berlatih menggunakannya, kita akan semakin terampil dalam pengambilan keputusan. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan secara universal. Penting juga bagi saya untuk menerapkan strategi untuk menghindari adanya isu kode etik kepemimpinan sekolah dan konflik kepentingan. Sekarang yang keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain. Kapan Anda akan menerapkannya? Jawabannya adalah saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya dengan membuat perbedaan setelah mempelajari modul ini, dengan mencoba menerapkan konsep-konsep pengambilan keputusan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis keputusan-keputusan yang akan diambil dengan mencoba menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, berbagai dengan rekan sejawat tentang konsep-konsep pengambilan keputusan, sehingga dapat membantu rekan-rekan ketika mengalami situasi dilematis. Sedangkan dengan murid dapat kita terapkan pengambilan keputusan yang tepat bila menghadapi sebuah dilema dalam pengambilan keputusan. Kita benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid sehingga nantinya akan menghasilkan keputusan yang tepat dari hasil pemikiran yang sadar, bukan atas dasar emosi sesaat. Kita akan segera menerapkan pengambilan keputusan sesuai nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Adapun kesimpulannya, sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter para warganya. Seorang pemimpin pembelajaran akan menghadapi situasi di mana mengambil suatu keputusan yang banyak mengandung dilema secara etika dan berkonflik antara nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar. Keputusan yang diambil akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Demikian yang dapat saya paparkan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga ini dapat diterapkan di sekolah, terutama calon guru penggerak yang nantinya menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, merdeka.